Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang epistemologi menurut Ibnu Hazm bagian yang kedua, bahwa cara memperoleh ilmu pengetahuan yang kedua adalah akal. Bahwa Ibnu Hazm memberikan apresiasi cukup tinggi kepada akal, khususnya dalam masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam nas atau tidak dijelaskan dalam syara. Menurut Ibnu Hazmi, dalam takrib lihat al-mantiq, bahwa kekuatan daya tangkap akal lebih tinggi dari indera. Andai kata tidak ada akal, tentu kita telah mengetahui sesuatu yang hilang dari indera dan tidak mengetahui Allah. Ibnu Hazmi menjelaskan tentang fungsi akal dalam kaitannya dengan syar'i dan pengambilan hukum secara atau seraya tidak diwajibkan, menjelekkan, dan memandang baik. Beliau hanya melukiskan fungsi akal sebagai memahami dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa yang telah dikehendakinya. Andai kata Allah berkehendak atau mengambil keputusan mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, maka kewajiban kita mengikuti firman Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk yang artinya, dan mereka berkata, andai kata kami dahulu mendengar ayat-ayat dan menggunakan akal, niscaya kami tidak menjadi penghuni neraka. Mereka mengakui dosa-dosa, maka binasalah penghuni neraka syar'i. Senada dengan Ibnu Hazm, kaum Mu'tazilah juga sangat menghargai kemampuan akal, namun ada perbedaannya. Mu'tazilah berpendapat bahwa teks Al-Quran mengandung pengertian harfiah dan pengertian metaforis atau majazi, sebagaimana kata filosof Islam. Teks Al-Quran mengandung pengertian lahir serta batin. Mereka berkeyakinan bahwa antara akal yang benar dan wahyu tidak mesti ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, itu hanya lahirnya saja. Kalau arti lafziyah ditinggalkan dan diambil majazinya atau metaforis, pertentangan itu akan hilang dengan sendirinya. Sikap meninggalkan arti lafzi dan mengambil arti majazi ini umumnya terdapat pada aliran-aliran mazhab yang ada dalam Islam, baik kalangan ahli tafsir dan hukum maupun di kalangan teolog, filosof, dan sufi Islam. Kaum Mu'tazilah, filosof, dan sufi lebih banyak mengambil arti majazi dari ayat-ayat ketimbang golongan lain. Sementara Ibnu Hazmi memahami ayat Al-Quran hanya berdasarkan teksnya saja atau lafziyah. Hal ini sesuai dengan prinsip metode zahiri yang digunakan oleh Ibnu Hazmi dalam berbagai karyanya, yakni berdasarkan zahir Al-Quran, sunnah dan ijma sahabat, serta menolak metode qiyas, ra'yu, ikhtisan, dan taklid.
Demikianlah kisah epistemologi menurut Ibnu Hazmi bagian yang kedua.